Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarak. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Waqad qala Allah Ta'ala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bisabr. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu, keluarga besar Masjid Al-Furqan yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan, melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan, sehingga alhamdulillah kita menyambung kembali silaturahim dan taklim. Harapannya semoga melalui silaturahim dan taklim Allah catat sebagai tanda bakti, syukur dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam kita sampaikan pada teladan umat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan surat Hud, berikutnya ayat yang ke-9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 9. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu laya'usum kafur. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masathu layakulan dhahaba sayi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Illal ladzina sabaru ala wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Allah tegaskan di sini tentang sifat-sifat manusia. Disebutkan di ayat 9, jika kami berikan rahmat kepada manusia, kemudian rahmat itu Allah cabut, summa naza'naha min, Allah cabut rahmatnya, innahu laya'usum kafur, pastilah dia jadi putus asa, tidak berterima kasih. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra, dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, layakulanna dhahaba sayi'atu anni, niscaya dia mengatakan telah hilang bencana itu dariku. Innahu lafarihun fakhur, sesungguhnya manusia itu merasa sangat gembira, sangat bangga. Ibu, bapak, saudara, itulah diantara sifat yang dimiliki manusia. Ketika diberi nikmat oleh Allah lalu nikmatnya diambil, apa yang diberikan oleh Allah, Allah ambil, dan cara Allah ambil itu
ya dengan tiba-tiba dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya manusia itu menjadi putus asa, manusia itu menjadi tidak berterima kasih, kecuali orang yang sabar. Kecuali orang yang sabar, orang yang beramal soleh. Bisa jadi musibah itu cara Allah ngurangin dosa, cara Allah menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kitanya sabar bahwa itu qadarullahnya begitu, ketentuan Allahnya seperti itu. Karena jauh hari Allah Ta'ala sebutkan di surat 57, coba dilihat surat Al-Hadid surat 57 ayat yang ke-22 dan 23. Allah berfirman, ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Itu kan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Allah berfirman, tidak terjadi musibah yang ada di muka bumi yang menimpa kalian-kalian, yang menimpa kamu-kamu, melainkan semua itu ya disebut ma asaba min musibatin fil ardi illa fi kitabin, melainkan telah tertulis di Lauh Mahfudz sana sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi sudah tertulis di Lauh Mahfudz sana bahkan bahwa akan terjadi seperti itu. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan seperti itu disebutkan di ayat 23-nya, dikaila ta'sau ala ma fatakum. Allah jelaskan seperti itu supaya kamu tidak terlalu sedih kalau yang kamu cita-citakan gagal, kalau apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Sebaliknya wala tafrahu, jangan kamu terlalu senang, jangan kamu membusungkan dada ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu gak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi mukmin itu Masya Allah ketika ditimpa suatu musibah dia bersabar, dan itu baik baginya. Ketika mendapat nikmat dia bersyukur, dan itu baik baginya. Tidak ada suasana seperti itu kecuali sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Dan itulah yang dicontohkan oleh para nabi, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebagian nikmat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu putus asa, tetap bersyukur dan tetap bersyukur apapun keadaannya. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu siap menerima kegagalan.
Ya, kalau berhasil semua orang siap ya. Tapi kalau gagal tidak semua orang menerima kegagalan. Dan itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dibalik semua itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Jadi apapun yang Allah timpakan tetap tegar. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat 29 coba. 29 Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas afa hasiban nas ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Kalau nggak salah gitu, surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ya. Apakah manusia mengira bahwa Allah Ta'ala biarkan mereka mengatakan iman sedang mereka enggak diuji? Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk mengetahui mana yang benar, untuk mengetahui mana yang bohong, mana yang salah. Jadi sesungguhnya ujian itu untuk mengetahui kualitas kita sampai di mana. Ketika kita diuji oleh Allah, lalu yang keluar dari lisannya ya nasib, ya nasib, ya nasib, maka dipastikan semakin jatuh. Karena yang muncul adalah putus asa, yang muncul adalah tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya menyiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang bisa aja terjadi. Karena tidak ada hamba Allah yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diuji sama Allah dengan keadaannya masing-masing. Ya, dengan keadaannya masing-masing. Enggak ada orang yang bebas. Semua pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika gagal, bersabar dan bersabar. Maka dengan kesabarannya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan illa kaffarallahu anhu khotoyahu, melainkan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Ketika datang musibah, lalu yang dikatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, kita ini milik Allah, semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika Allah kasih nikmat dan Allah kasih nikmat setelah ditimpa suatu bencana, suatu musibah, kita nggak boleh membusungkan dada seperti Qarun. Ketika mendapat nikmat dari Allah, lalu Qarun membusungkan dada. Ini semua karena ilmuku, karena perjuanganku, karena doa-doaku, karena kerja kerasku. Kalimat seperti itu nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Ibu bapak bisa lihat di surat 39. Surat 39 itu surat Az-Zumar ayat 49 dan 50. Allah berfirman, Fa'idha ya masal insana dzurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna
Qala innama utitu ala ilm bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Qad qala alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ya. Dan maka apabila ya manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Jadi kalau diuji sama Allah, doanya khusyuk banget. Ya nggak pernah duha, nggak pernah bangun malam. Allahumma luar biasa. Ya, lalu Allah sebutkan di situ, tsumma idza khawwalnahu nikmatan minna. Kemudian apabila Allah berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, qala innama utitu ala ilmin, sungguh aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku, karena ilmuku, karena jerih payahku, karena perjuanganku. Akunya yang muncul. Ada nggak yang begitu kira-kira? Jadi ketika mendapat sesuatu, ini karena kepintaranku, karena ilmuku, karena jerih payahku, karena perjuanganku, karena kerja kerasku. Lupa bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan seperti itu, ayat 50-nya coba lihat. Qad qala alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Sungguh orang yang sebelum mereka telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna bagi mereka apa yang dulu mereka lakukan. Begitu kita ngomong ini jerih payahku, ini kerja kerasku, ini perjuanganku, maka seketika itu air ini nggak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Siapa yang disebutkan sebelumnya mengatakan seperti itu? Yang mengatakan seperti itu Qarun. Lihat surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat yang ke-28. Ya, surat Al-Qasas surat ke-28, kisah tentang Qarun, ya, ayat yang ke-76, surat Al-Qasas ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah id qala lahu qaumu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sungguh ya sungguh Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam, hidup di zaman Nabi Musa. Tetapi dia Qarun berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaraan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul sejumlah orang kuat. Jadi kekayaan Qarun itu kunci gudangnya saja berat dipikul beberapa orang kuat. Saya baca dalam satu riwayat 70 ekor unta buat ngangkat kunci gudangnya. Dibanding kunci kita, kira-kira banyak mana Pak Hadi Sungkono? Kita punya kunci rumah, kunci kamar, kunci almari, kunci motor, kunci kendaraan, 5 masuk kantong masih muat. Kunci gudang Qarun itu baru kuncinya saja berat dipikul beberapa orang kuat. 70 ekor unta buat ngangkat kunci gudangnya, belum isinya. Kuncinya aja sebanyak itu, belum isinya. Apa kata Qarun menikmati yang diberikan oleh Allah seperti itu? Lihat di ayat 78. Qala innama utitu ala ilmin indi.
Lihat di ayat 78. Qarun mengatakan, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Qarun lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun mengatakan, innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi kekayaan seperti itu yang kunci-kunci gudangnya berat, dipikul beberapa orang kuat, 70 ekor unta buat ngangkat kunci gudang kekayaan Qarun. Qarun menyikapinya, innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan seperti itu karena ilmu yang ada pada diriku. Kita pulang nih, habis cari nafkah, lalu Allah kasih rezeki. Begitu nyampe rumah, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya udah bener, tapi ujungnya salah. Bun, nih lihat yang saya bawa, nih lihat, ini kerja keras saya, ini cerih payah saya, ini keringat saya. Ada nggak kira-kira yang begitu, Pak? Itu yang salah. Begitu pulang assalamualaikum sudah bener. Bun, lihat nih yang saya bawa, boleh nggak begitu, Pak? Boleh. Mestinya bukan ini kerja keras saya, ini cerih payah saya, ini ilmu saya. Mestinya nggak begitu, Bun. Lihat, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita, doa kita, perjuangan kita dikabul, Allah kasih. Ini karunia dari Allah, sehingga apapun yang kita bawa pulang menjadi barokah. Kenapa? Karena kita mengakui bahwa yang kita bawa pulang itu dari Allah. Sesuatu yang berkah itu rezekinya berkah, tenaganya berkah, yang dibawa pulang berkah. Kenapa? Menambah ketaatannya kepada Allah. Itulah yang berkah. Tapi kalau yang kita bawa pulang itu menambah maksiat kepada Allah, berarti nggak berkah. Itulah pentingnya. Mesti kita bisa menyikapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, Allah yang kasih. Semua Allah yang kasih. Kalau Allah nggak kasih, walau dia kerja keras, walau dia semangat, walau nggak kenal siang dan malam, walau nggak kenal hujan, nggak kenal panas, kalau Allah nggak ngasih, dapat nggak, Pak? Nggak bakal dapat. Maka ibu bapak saudara, pentingnya pandai menyikapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ego. Yang banyak itu tadi, egonya yang muncul, akunya yang muncul. Karena egonya yang muncul, akunya yang muncul, qad qala alladzina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Allah berfirman tadi di ayat 50 surat 39 tadi, udah dibaca tadi, sungguh telah mengucapkan kalimat seperti itu, yaitu Qarun, orang-orang sebelum mereka. Ini karena ilmuku, ini karena jerih payahku, maka apa yang mereka bawa pulang tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Nabi Sulaiman alaihissalam menyikapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi yang paling susah siapa? Nabi Ayub. Yang paling the best Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang paling kaya, kaya ilmu, kaya bahasa, kaya segala-galanya, itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman menyikapinya disebutkan di dalam surat
ke-27 ya, surat 27 itu surat An-Nahl ya, surat 27 ayat yang ke-19. Fatabassama dhahika min qawliha qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya, surat 27 kan, ayat yang ke-19. Fatabassama dhahika min qawliha, tersenyumlah Nabi Sulaiman alaihissalam ya, tersenyumlah Nabi Sulaiman alaihissalam melihat mendengar ucapan semut. Apa ucapan semut? Semut mengatakan di ayat sebelumnya, ayat 18-nya, qalat namlah, berkata presiden semut. Presiden semut mengatakan, udkhulu masakinakum, hei bangsa semut, masuklah kamu ke tempat tinggalmu. Ya, bakal lewat Nabi Sulaiman alaihissalam supaya kamu nggak keinjak-injak. Sementara Nabi Sulaiman nggak menyadari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya nggak menyadari kalau kita bangsa semut lagi konvoi. Ya. Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum. Kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum? Karena semut yang nggak pernah ikut Jumatan, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, begitu dapat perintah dari atasan, semut langsung sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, berbondong-bondong masuk ke tempat tinggalnya. Urusan sami'na wa ata'na, jangan-jangan kita manusia ini bisa kalah sama bangsa semut. Pagi-pagi dengar adzan subuh, kita bangunin keluarga, langsung bangun nggak? Jawabnya apa? Tar, betul? Langsung bangun nggak Pak Haji? Enggak. Berarti urusan sami'na wa ata'na, kita bangsa manusia bisa jadi kalah sama bangsa semut. Yang kedua, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam beliau tersenyum melihat tingkah laku hamba Allah yang namanya semut? Hebatnya itu semut dalam konvoi tadi, mau masuk mau kembali ke tempat tinggalnya, sempat-sempatnya sentuhan. Lihat, semut kalau ketemu pasti senggol-senggolan. Senggolan dalam Islam itu bermusafahah. Musafahah itu salam-salaman. Ketika kita bersalam-salaman, kita bermusafahah, melainkan Allah gugurkan dosanya. Bermusafahah, salaman itu tidak sekedar salaman, tapi di sana ada doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati kamu. Assalamualaikum, semoga Allah selamatkan kamu, rahmati kamu, Allah berkahi kamu, gitu kan? Kita bisa begini jangan-jangan karena doa orang lain. Betul? Kita dapat rahmat, kita selamat, kita dapat rahmat, kita dapat barokah, jangan-jangan berkah doa orang lain. Setelah itu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa memohon kepada Allah, Rabbi auzi'nina an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, hamba mohon menjadi orang yang selalu bersyukur nikmat yang kau berikan hamba. Jadi mohon menjadi orang yang bersyukur, bukan karena aku, bukan karena jerih payahku, bukan karena perjuanganku, tapi minta menjadi orang yang bersyukur. Minta menjadi orang yang bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman.
Kita bersyukur karena apa? Allah sehatkan kita, kuatkan Islam, iman Islam kita. Kita bersyukur, kita kumpul orang baik-baik. Ya Allah, hamba mohon menjadi orang yang bisa beramal soleh. Ya Allah, masukkan hamba dalam rahmat-Mu bersama orang-orang yang soleh. Seperti itulah mestinya ketika mendapat nikmat dari Allah. Jangan seperti Qarun. Kalau Qarun tadi, nih lihat nih perjuangan saya. Nih pas Sawalan, tamu-tamu dari kampung datang. Fulan, gimana kabar Anda? Keadaan Anda, kerjaan Anda. Jadi tuh perjuangan saya itu. Nih mobil keringet saya, wow, gitu kan? Motor yang dibanggakan kan gitu kan? Ada nggak yang gitu, Pak? Yang dibanggakan prestasinya, yang dibanggakan apa yang dia dapat. Bapak Ibu Saudara, orang yang seperti ini ketahuan ngajinya nggak nyampe. Orang yang seperti itu tanda bahwa yang bersangkutan nggak ngaji. Orang yang seperti itu pertanda bahwa ini bukan tipe orang yang bersyukur kepada Allah, tapi egonya yang muncul. Dari sini saya minta, saya mohon saya, Bapak Ibu Saudara, ayo belajar menyikapi setiap yang Allah berikan. Katakan bahwa hadza min fadli Rabbi. Semua ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah apa yang mengalir dalam diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena kita semua mengakui bahwa itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan semua menjadi barokah. Insya Allah. Masih ada 10 menit, kita buka dialog tanya jawab, atau mungkin saya nggak singgung tadi kaitannya kurban. Kalau misalnya pertanyaannya kaitannya kurban dan sebagainya, monggo silahkan. Tapi tadi saya hanya fokus kedua ayat tadi, yaitu ayat yang ke-9 dan 10 dari surat Hud. Selanjutnya kita buka dialog dan tanya jawab. Monggo silahkan yang memulai. Monggo silahkan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyikapi tentang tadi yang Ustadz sampaikan tentang sabar. Dikala kita mendapatkan ujian, Ustadz, ikhtiar apa kira-kira yang harus kita lakukan? Dikala kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhtiar apa yang harus kita lakukan agar kita semakin tabah dan kita semakin kuat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketika kita menerima musibah apapun bentuknya, supaya kita kuat istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita mengaku bersalah. Kita mengaku bersalah. Kenapa kita mengaku bersalah? Karena apa namanya, di surat 41 ya kalau nggak salah, itu surat 30 ya, ayat 41. Surat 30 ayat 41, zahral fasad fil barri wal bahr. Ya, zahral fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau nggak salah surat 30 41 ya. Zaharal. Betul? Zaharal fasad. Surat 30 41 ya. Arum, betul nggak zaharal fasad? Zaharal fasad. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah Ta'ala hendak merasakan sebagian akibat dari yang mereka lakukan. Ya, itu baru sebagian akibat dari yang mereka lakukan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Maka apa yang kita lakukan supaya kita kuat? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, kami mohon ampun, kami yang salah.
kami yang salah, kami yang salah. Istighfar. Ketika kita istighfar mengaku bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih kekuatan. Ketika kita istighfar mengaku bersalah kepada Allah, yakin Allah akan kasih kekuatan bersama kekuatan yang ada. Lihat surat Hud, surat 10, surat 11. Surat 11 ayat 52. Ya, surat Hud yang kita baca ini, tapi ayatnya 52. Allah Ta'ala berfirman, ya qaumi la 52, ya wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Hei kaumku, istighfar kalian, bertobat kalian, niscaya Allah Ta'ala memberikan hujan yang deras, dan Allah bakal memberikan kekuatan kepadamu bersama kekuatan yang ada. Jadi gimana supaya kita kuat? Jangan meratapi nasib, ya nasib, ya nasib. Kalau ya nasib, ya nasib, ya nasib, tambah jatuh. Gimana supaya kuat? Istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Abu ulaka bidzambi, Allah, aku mengaku bersalah. Aku mengaku bersalah. Ketika kita mengaku bersalah, Allah turunkan air, Allah turunkan hujan yang deras. Hujan itu lambang rezeki. Allah akan kasih kekuatan bersama kekuatan yang ada. Karena Allah kasih kekuatan bersama kekuatan yang ada, yang keluar dari lisan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Itu yang mesti kita lakukan. Istighfar, introspeksi gitu Pak ya. Istighfar itu kan muhasabah, introspeksi diri. Pasti ada yang salah, pasti ada yang salah gitu kan. Pasti ada yang salah. Dengan cara seperti itu, yakin Allah bakal memberi kekuatan bersama kekuatan yang ada. Selanjutnya, ya innalillah wa inna ilaihi rajiun, mengembalikan semua kepada Allah. Kalau Allah mau ambil, tadi kan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu yang saya tahu, dan semoga kita semua siap menerima keadaan, karena keadaan nggak selamanya baik. Keadaan yang namanya apa yang kita cita-citakan tidak seperti yang kita harapkan, dan itu bisa terjadi. Gimana supaya kita semua kuat? Pertama, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan memberi kekuatan kepadamu bersama kekuatan yang ada. Yang kedua, kalau ada lagi, monggo yang mewakili, ayo. Pak Adi Sungkono, ayo monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ya jelas kalau mengikuti pengajian seperti ini, pada akhirnya hati kita diingatkan gitu. Tapi banyak yang tidak turut serta untuk pengajian yang diingatkan yang seperti ini. Entah kita kerja di mana kita mempunyai kenaikan pangkat umpamanya. Nah ternyata ini karena memang keberhasilan saya itu banyak yang dilakukan seperti itu. Lantas setelah diingatkan apa yang Ustadz sampaikan tadi, apa yang perlu diucapkan kepada yang bersangkutan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi kalau tadi menyikapi musibah, sekarang bagaimana menyikapi nikmat yang diberikan oleh Allah? Bapak Ibu Saudara, Allah paling nggak suka orang yang sombong, orang yang takabur. Maka gimana supaya kita nggak sombong, supaya nggak takabur tadi? Itu nggak semata-mata karena kerja kerasmu, karena perjuanganmu, karena ilmumu. Itu semua nikmat yang Allah kasih. Kan kita selalu berzikir, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa
biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Coba deh buka Ali Imran deh, surat 3, surat Ali Imran itu, surat 3 surat Ali Imran ayat yang ke-26 ya. Surat 3 Ali Imran ayat yang ke-26 itu. Ayat yang ke-26 surat Ali Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasa wa tanzi'ul mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu ya Allah segala kebaikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allahumma malikal mulki, Allah lah yang raja di raja itu Allah, memberikan kerajaan kepada yang Allah kehendaki, memuliakan yang Allah kehendaki, menghinakan, mencabut kekuasaan orang yang Allah kehendaki. Di tangan Allah lah semua kebaikan. Fulan, coba baca surat 3 ayat 26, zikir yang selalu kita ucapkan bahwa kekuasaan ini dari Allah. Allah yang kasih kekuasaan, Allah yang mencabut, Allah yang menghinakan yang Allah kehendaki, Allah muliakan yang Allah kehendaki. Biadikal khair, semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan seperti ini yang mesti harus ditanamkan di dalam diri kita, sehingga ketika dapat nikmat kita bisa menyikapi, ketika diuji oleh Allah juga kita nggak putus asa, tetap bersabar dan bersabar. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Ibu bapak, karena masuk Isya baru 2 pertanyaan udah habis. Inilah yang dapat saya sampaikan. Ternyata mahal, waktu itu mahal ya, dan luar biasa. Semoga ada hikmah, ada manfaatnya ya, karena kita nggak tahu perjalanan hidup itu, kita nggak tahu pasang surutnya kehidupan, kita tidak tahu. Suatu saat Allah uji, jangan putus asa, jangan bersedih. Ketika dikasih nikmat jangan membusungkan dada. Itulah hebatnya orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf lahir batin. Memang berat nih Pak, tapi kalau udah ngalamin, oh ayat Allah itu bener. Kalau udah ngalamin, kita akan mengatakan shadaqallahul azim gitu Pak Adi ya. Kita akan mengatakan shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Barusan kemarin jalan-jalan ke Cianjur, 2 tahun rasanya sulit untuk apa ya, bangkit gitu ya. Setelah habis semua, alhamdulillah masjid hampir selesai, semua hampir selesai. Itu semua qadarullah, Allah yang mengatur. Itulah tadi, karena saya menyentuh hal yang seperti ini, merasakan betul. Nah jadi itu yang saya perlu sampaikan. Jadi orang jangan takabur, jangan sombong. Ketika diuji bersabar, pasti dibalik semua itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Ini yang dapat saya sampaikan. Salah pasti amin karim, benar dari Allah. Semoga Allah bimbing kita, dan kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan solihan magbula wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.